Kita lanjut sekarang kepada hadis yang kedua. Hadis kita cukupkan sampai hadis ini, insyaallah. Nah, hadis kedua ini dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah la yaqbalu. Allah tidak akan menerima salat di antara kalian. Allah enggak akan terima apabila hadas hatta yatawadda, sampai ia berwudu. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor 6954. Kalau di dalam Muslim 225. Qauluhu fi hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Maka ini ada keterangan begini, seseorang tidak akan diterima salatnya, seseorang di antara kalian, apabila berhadas sampai ia berwudu. Jadi kalau orang berhadas nggak diterima. Kapan mau diterima? Sampai ia berwudu, ya. Hadza nas sharih. Ini nas sharih. Ini dalil sharih. Jadi ada dalil itu yang sahih ihtimal, ada sahih sharih. Jadi kalau sahih ihtimal, misalkan dalilnya sahih tapi ihtimal, maknanya masih bisa beberapa kemungkinan. Ada nas sharih, ya. Dia itu sahih dan sharih. Di samping sahih dia sharih jelas. Apa jelasnya? Sebagai syarat. Fishtiratil wudu, syarat. Kalau kita mau sah, ya, wudu lis-shalah kama dalla ala dzalika al-Qur'an wa lihadza, ya, jadi gini, ini merupakan suatu hukum. Hukumnya apa di sini? Masih kita kepada pembahasan hukum wadai, di mana ini adalah ahkamnya syarat. Wudu sebagai syarat untuk sholat, ya, sahnya sholat. Dan perkara ini ijma', nggak ada ikhtilaf. Seperti niat juga tadi ijma', ya, misalkan masalah niat juga kita harus niat, ya kan. Tapi ada tafsir masalah niat antara a'immah, itu panjang, ya. Bahkan kalau ada tafsir berarti nggak ijma, kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Kalau ada khilaf, jadi ada khilaf satu nggak ijma. Nah, kalau tentang masalah ini, tentang masalah seseorang harus berwudu, ya, ini merupakan ijma, ya, ijma, sepakat. Nggak ada perselisihan. Dan ala butlan sholah man sholah muhditsan. Orang sholat dalam keadaan muhditsan itu butlan. Butlan itu batil sholatnya, batal sholat. Jadi sholatnya nggak teranggap kalau dia tidak berwudu, karena dia dalam keadaan hadas. Sekarang kita akan bahas apa itu hadas. Hadas itu wal kharij minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalur, dua jalan. Wa yulhaqu bihi, dan termasuk di dalamnya kullu naqidil lil wudu, setiap hal yang membatalkan wudu itu masuknya hadas. Wa dzalika kamassid dzakar bil kaf, seperti orang menyentuh kemaluan, ini dirinci lagi, dengan telapak tangannya.
wa hadduhu al-qaw wa masil mar'a bisyahwat mutlaqan biyadi au ghairiha, atau menyentuh istrinya atau istrinya dengan syahwat, menyentuhnya atau dengan cara yang lain yang menimbulkan syahwat atau ghairu dzalik, itu semua nawaqidul wudu, pembatal wudu. Tapi bukan maksudnya menyentuh biasa ya, karena kalau menyentuh istri itu tidak membatalkan, ini pendapat yang paling kuat. Wastadalla ba'dhum bihadzal hadits wa hadits at-tawaf bil bait as-shalah ila akhir ala ishtirat at-tahara lit-tawaf. Sebagian ulama beristidlal memakai dalil ini, hadits tawaf bil bait as-shalah ini. Jadi kalau tawaf itu kan harus wudu juga, harus wudu. Syaratnya juga ya toharah bagi orang yang tawaf. Walakin al-istidlal mauquf ala sihhati hadits, akan tetapi hadisnya ketika ulama memakai berdalil dengannya itu mauquf. Apa hadis mauquf? La haula wala quwwata illa billah. Belajar terus mustalahul hadis mauquf. Antum jarang itu, tapi ya belum sempat ya kalau antum udah lama tuh. Harus murojaah, iya benar. Jadi kalau ada hadis mauquf, ada marfu, ada mauquf, nanti ana jelasin. Nah, ini yang menyelisih dalam surat aktar man allati yuwaffiqa fiha lak. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man ba'dahum idza faragu min at-tawaf badiru ila shalah raka'atain ba'da. Tapi para sahabat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat jika selesai dari tawaf bersegera salat 2 rakaat setelahnya. Dan tidak dinukil satupun di antara mereka annahu dzahaba, mereka itu pergi untuk fatawadda ba'da tawaf. Kemudian mereka itu wudu setelah tawaf untuk sholat 2 rakaat, tidak. Karena di dalam tawaf itu ada sholat ya. Nanti kalau kita belajar fikih haji ada sholat 2 rakaat di situ. Fa'ulima yaqinan annahum lam yakunu yatufu illa mutatahharin. Jadi gini, saya menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika tawaf, kemudian setelah itu mereka sholat 2 rakaat, berarti ketika tawaf mereka itu dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan hadas. Karena kalau orang mau sholat, ya syaratnya harus dia itu dalam keadaan suci, tidak boleh berhadas. Kalau berhadas itu la yaqbalullah sholata ahdikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat. Jadi salah satu penyebab orang tidak diterima sholatnya karena dia dalam keadaan berhadas dan dia harus wudu. Ya kalau itu hadas kecil, karena hadas nanti dibagi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Al-wudu huwal ghuslul a'dha'il al-arba'a wa wajhul makhsus. Wudu itu apa? Wudu adalah mencuci anggota-anggota tubuh yang keempat alal wajhil makhsus, dengan sisi yang dikhususkan, ya dengan dalil. Walau shalla muhditsan lam tasih salatu. Ada orang dia itu dalam keadaan hadas, dia sholat, maka enggak sah sholatnya. Sawaun aliman au jahilan, meskipun ini sama aja, meskipun dia tahu dia dalam keadaan hadas atau tidak tahu atau lupa, li'anna hadza ma'mur bihi, karena ini diperintahkan fala tabra'u dhimma illa bi fi'liha lakin yasqut. Ini menunjukkan tentang tidak lakin, sebentar ya, ana lanjutkan dulu ya. Lakin yasqut al-ism anil jahil wan nasi amal
muta'ammid fahuwa athim. Jadi ini menceritakan orang yang berhadas, dia sholat nggak diterima. Nah, dijelasin, dia alim, dia tahu, bukan alim maksudnya ulama, dia tahu dalam keadaan dia itu berhadas, atau dia jahil, dia tidak tahu, atau ada yang lupa. Akan tetapi di sini dirinci, kalau dia jahil, dia tidak tahu, kemudian dia nasi itu artinya dia lupa. Amal muta'ammid fahuwa. Nah itu ada kasus beda lagi. Nah ada yang sengaja aja dalam keadaan ada sholat, malas wudu atau apa. Nah yang begini apa? Fahuwa athim, sholatnya itu berdosa. Wa qala ba'duhum yukaffar, dikafirkan li'annahu muta'alliq bid-din. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkafirkan orang yang sengaja sholat dalam keadaan hadas. Karena apa? Alasannya dikafirkan karena dia itu main-main dengan dinullah, main-main dengan hukum Allah. Allah suruh kalau sholat harus wudu, dia bilang nggak mau, yang penting sholat. Kan kurang ajar yang begini. Makanya disebut apa? Muta'alliq bid-din, mempermainkan agama. Jadi ini hal yang penting. Kalau kita mau ibadah kepada Allah nggak boleh sembarangan. Bukan gimana kita diciptakan untuk ibadah, berarti kita seorang hamba yang beribadah kepada Allah harus dengan sesuai yang Allah perintahkan. Nggak boleh asal. Nanti muta'allim, ya. Mutalaib artinya orang yang bermain-main bid-din, agama. Asal nggak dianggap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sholat, mau wudu, mau apa, udah syukur. Karena ada yang kayak gitu, udah syukur anak sholat, udah syukur saya sholat. Itu maksudnya udah syukur, dia bilang ke siapa? Ke Allah gitu. Allah nggak butuh ibadah kita. Bahkan ini qala ba'duhum, sebagian ulama sampai mengkafirkan. Wasahih, tapi pendapat yang sahih annahu la yukaffir, tapi yang sahih tidak dikafirkan. Ya berarti dia dalam keadaan dosa besar, ya. Dia dalam keadaan dosa besar tepatnya yang rajin. Jadi asal sholat. Dan kalau kita lihat di antara sebab azab kubur, azab di akhirat nanti, orang yang dalam keadaan hadas itu tidak mensucikan dirinya. Sekarang gimana nih kasus sholat berjamaah? Sholat berjamaah, imam itu dalam keadaan muhdisan, berhadas. Imam itu dalam keadaan berhadas. Si makmumnya perlu nggak balik lagi sholatnya? Gimana nih? Nah, walau shallal imam muhdisan a'adda wahdahu, kalau sholat berjamaah maka imamnya itu ngulangin sholatnya sendiri, dia saja sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Ijma Sunan, kemudian ikhtilaf masalah fikih salaf, fikih sahabat. Ketika Abu Hurairah menjelaskan hadis ini, meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah ditanya apa itu hadas, maka Abu Hurairah menjawab al-fussa wa dhurrat, artinya orang yang buang angin itu hadas. Tapi di sini mencakup hadas yang lainnya kalau kita lihat, karena di sini kan dikaitkannya dengan wudu, ya kan? Karena kan bukan sekedar buang angin aja yang wajib wudu, ya. Nah ini menjelaskan. Jadi hadis ini menjelaskan orang nggak sah. Ini masuknya masih ke ahkam wadai. Nggak sah orang sholat kalau dia dalam keadaan muhdas. Nah, mu'alif ingin menjelaskan hukum orang yang sholat dalam keadaan muhdas itu nggak sah. Syaratnya dia harus berwudu, itu intinya. Baik, Anda cukupkan ringkasan dari kajian Umdatul Ahkam pada kesempatan kali ini yang kita bahas dari dua hadis.